Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa melakukan kembali walaupun mungkin banyak kendala ini tadi ya. Dari mau berangkat tadi pagi ya, sempat anak saya nggak usah masuk sekolah karena hujan. Alhamdulillah. Kemudian tadi juga banyak ada konsultasi dari mahasiswa yang mau pindah atau apa tadi. Oke, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan Pancasila. Kalau di minggu kemarin kita membahas tentang perbedaan, tentang pembelajarannya, ya, pemahaman kita tentang pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ya, mungkin yang menjadi garis besarnya adalah bahwa Pancasila itu sebagai ideologinya, sebagai teorinya, sedangkan pendidikan kewarganegaraan itu sebagai praktiknya atau implementasi dari Pancasila itu sendiri sebagai wujud cita-cita bangsa Indonesia. Hari ini saya akan memberikan pengkayaan ulang terkait dengan pemahaman itu terkait dengan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang intinya adalah bahwa kewarganegaraan ini adalah sebagai wujudnya, sebagai harapan kita, cita-cita kita, sehingga apa yang diwujudkan, apa yang dirumuskan dalam Pancasila itu bisa terrealisasi dalam sebuah kehidupan kita sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia, warga negara dunia yang bisa mewarnai kehidupan di masa-masa yang akan datang. Nah, pada pertemuan ini memang di e-learning ada pertemuan 9 dan 10 ya. Tentunya ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan di situ. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan memahami pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Artinya di sini kalau kemarin kita hanya sebagai dasarnya, pemikiran awalnya seperti apa, dan harapan nilai-nilai ini, nilai luhur bangsa ini bisa membangun kesadaran bangsa dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber alam dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pemahaman kita yang perlu saya tegaskan kembali, dan mata kuliah ini termasuk pokok daripada adanya mata kuliah ini. Secara filosofis bahwa pendidikan Pancasila itu berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan bangsa yang penuh dengan keberagaman. Hari ini kita dihadapkan pada persoalan-persoalan informasi, dunia informasi, sehingga keberagaman itu bisa disaksikan, bisa Anda lihat melalui media sosial, media apapun secara cepat dan nyata. Kalau di zaman dulu, zaman saya mungkin sangat lamban sekali karena mungkin hanya taunya radio, TVRI, TV swasta mungkin hanya ada berapa, 5 atau berapa. Itu pun tidak seperti sekarang, ya. Nah, sekarang perubahan sosial di masyarakat itu juga sangat pesat, terutama di perubahan media sosial, medsosnya. Tentunya perubahan medsos ini akan diikuti di perubahan masyarakat secara nyata, tetapi mungkin kecepatannya berbeda. Mungkin di media sosial informasi itu sudah sampai kemana-mana, sudah diulas habis-habisan, tetapi mungkin perubahan di masyarakat tidak secepat itu. Tetapi cepat atau lambat perubahan sosial itu akan mempengaruhi kehidupan dan nilai-nilai luhur kebangsaan kita, akan mengancam daripada keberadaan bangsa dan keberagaman yang selama ini sudah diimpikan oleh para founding father kita yang dirumuskan dalam kehidupan Pancasila. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama ya, dari pendidikan atau konsep dasar Pancasila itu adalah membentuk warga yang berakhlak mulia, berkarakter Pancasila dan cinta tanah air, dan siap membangun bangsa, katanya menuju generasi emas.
Ini kemarin mungkin di media sosial mungkin ada adik antara kehidupan nyata dan kehidupan media sosial mungkin berjalannya bisa ada perbedaan kecepatan pengembangan pengetahuan. Bahkan hari ini gerakan-gerakan sosial itu bisa dipengaruhi oleh media sosial. Hal-hal yang sebenarnya itu sangat tidak substansial, tetapi ketika itu viral, ini menjadi sebuah gerakan sosial yang sangat dahsyat. Bisa menghasilkan materi, bisa menghasilkan hujatan, bisa menghasilkan perubahan di masyarakat. Nah, ini nanti di minggu yang datang kita membahas tentang revitalisasi itu. Tetapi hari ini saya menekankan terkait dengan pemahaman kita, tujuan kita terhadap pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan utamanya tadi membentuk karakter. Nah, karakter yang selama ini bisa terbangun mungkin bisa dipengaruhi oleh sejarah atau para founder-founder kita yang menulis atau mengukir cerita-cerita terhadap sejarah bangsa Indonesia. Tetapi kita hari ini dibukakan fakta, kenyataan bahwa ada juga sejarah itu yang dibelok-belokkan atau bisa juga tidak sesuai dengan kenyataan kita. Khususnya kalau umat muslim sekarang mungkin dihadapkan pada persoalan nasab ini ya. Ini persoalan ritualitas yang bisa juga ini mempengaruhi kehidupan di masyarakat kita atau kebenaran negara kita. Yang selama ini sudah menjadi amaliyah, rutinitas, ternyata tidak sah atau mungkin putus yang seperti diharapkan. Nah, ini juga akan mempengaruhi pemikiran. Nah, hari ini kita dihadapkan pada persoalan yang logika dan kausalitas, ilmu pengetahuan, dunia nyata yang harus Anda hadapi. Ngomong fakta, ngomong itu sekarang sudah bisa diukur, bisa dilihat, bisa dipelajari. Mungkin kalau kita bahasa guyonannya, kalau dulu ada adik masih kecil nangis gampang rek. Diajak tumbasno es krim, seneng sampean ya. Lah saiki wis ditumbasno es krim, ecek njaluk liyane. Njaluk pulsa, njaluk gitu. Nah, itu mungkin sekarang. Ya, jadi tantangan hidup ke depan di negara kita tidak hanya berhadapan dengan dunia nyata, tapi dunia cyber, perang digital, perang informasi ini juga sangat dahsyat. Ini adik-adik juga harus siap sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya mungkin bukan kami-kami yang sekarang hari ini menguasa atau menjadi pemimpin di negeri ini, tapi kalianlah yang dihadapan itu. Apalagi masuk adik-adik adalah generasi milenial, generasi Z dan sebagainya. Ini menjadi harapan kita atau tantangan kita di dalam mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila seperti apa. Nek urip nggo desa tok tertutup yo gimana rek saiki dunia informasi tidak melihat wilayah. Pokoknya uripe nggo desa banding kota seperti bisa mengakses informasi, saya kira tidak ada batas. Apalagi globalisasi. Ini sekarang sudah sulit dibendung untuk menghindar daripada apa saja yang bisa tersampaikan melalui media sosial kita. Saya yakin hari ini tidak ada anak yang tidak tanpa gadget, tanpa dunia media sosial. Adakah dari kalian yang tidak punya media sosial? Tidak mungkin. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian yang menjadi tujuan dan fungsi daripada pendidikan Pancasila ini harapannya dalam membentuk karakter, membangun karakter warga negara yang berakhlak mulia, berintegritas, bertanggung jawab. Ya wis paham Pak nguniku Pak. Mungkin sekolah kecil ya, corong sampai mahasiswa wis dikandani, omane nggo pondok bareng. Tetapi antara teori dan praktek
zaman biyen ketika sampean mempelajari dan sekarang ini bisa juga berbeda tantangannya. Ya. Pertanggungjawaban dulu cukup diucapkan beres rek. Orang-orang dulu jual beli tanah, jual beli sepeda, sopo penjualnya saling percaya gak ada tulisan kena. Saiki ya gak kisah rek. Sekarang sudah ada catatannya, nggak ada fotonya, ayo, nggak ada videonya. Nah sampai nih gak SPJ apa-apa, paling dilampirkan foto dan video sebagainya. Nah, ini zaman sekarang. Perkara video itu diedit atau tidak, tapi sepenting ada. Hari ini orang tidak bisa mengelak ketika ada rekam jejak yang bisa diputar. Sebenarnya kalau rekam jejak Anda bisa diputar, misalnya coba Gusti Allah Rokib Atib putar saja ke usia saat 30, saat 3 tahun, wih, lebih video sampean. Nah, hari ini ya mirip seperti itu. Kalau mungkin ada adik ketika zaman SMA atau SMP sudah ada media sosial, mungkin video Anda, rekaman Anda sudah bisa di jejak digital itu bisa dicari. Nah, bagaimana kita mempertahankan akhlak integritas ini dengan kondisinya seperti ini? Maka harapan yang kedua dari pendidikan Pancasila itu adalah meningkatkan kesadaran. Padahal kesadaran itu kakek dipaksa, ya. Kesadaran itu muncul dari hati nurani kita. Tentu mau nak sadar ya, wah sadaro, yo gak kene rek. Tangi rek. Tapi untuk bangun lebih awal, katakanlah sebelum fajar misalnya, aku nek gak kesadaran ya ora iso. Nah, kesadaran itu adalah sesuatu yang ilahiyah, sesuatu yang sangat personal, tetapi paling tidak kita bisa meningkatkan itu. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita akan nilai-nilai kehidupan khususnya bernegara di negara kita, yaitu Pancasila dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita tidak mungkin hidup sendiri, kita tidak mungkin hidup tanpa kolaborasi. Yang namanya mandiri itu seperti apa? Mosok mandi sendiri, oke lah mandi sendiri, makan sendiri. Tapi sampai masak dewe tak? Enggak toh. Paling ya ibu sampai atau bisa juga beli di sebagainya. Nah, maka bagaimana meningkatkan kesadaran itu sebagai umat, sebagai warga negara yang harus saling tolong menolong, toleransi dan sebagainya. Ini menjadi persoalan ke depan. Ya, tadi saya sampaikan karena pengaruh media itu bisa orang viral, mosok ngenteni viral dhisik rek. Di baru beraksi. Nek ngono kan ya jiji gawe loro gawe rek. Ya nek sampean duwe akun media sosial kena dimanfaatno ya bisa meningkatkan follower ya. Potong-potongan video apa-apa bisa dibuat ya bisnis juga. Yang ketiga, tujuan dan fungsi dari pendidikan Pancasila itu adalah meningkatkan atau mendorong partisipasi. Jadi mendorong warga untuk berperan aktif membangun bangsa dan penuh tanggung jawab. Ojo kok presiden itu ya. Presidennya apa? Mungkin dalam 1, 2, 3 bulan ini dia dalam rangka menunjukkan eksistensi saja. Ini loh cita-cita saya kalau saya jadi. Nah, sekarang jadi. Nah, maka sampai njaluk opo saya kini njaluk opo hari ini, persoalan apa ketika Anda laporkan, saya kira langsung disikapi. Saya nggak tahu ke depan seperti apa, tetapi ya begitulah hidup. Nah, harapannya memang negara ini semakin maju, semakin itu biasanya tingkat partisipasinya juga semakin rendah. Karena tantangan persoalan kehidupan semakin kompleks menghadapkan pada persoalan individualisme.
primordialisme itu sangat kuat biasanya. Nah, partisipasi ini akan meningkat, akan luntur ketika ini tidak dipupuk, kita tidak disadarkan, tidak diingatkan. Ya, maka dalam kehidupan bernegara ini tetap ya, kita berharap inilah tempat tinggal kita, inilah negara kita yang damai, yang sejahtera. Itu yang menjadi. Kemudian prinsip-prinsip dari pendidikan Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mementingkan hak asasi manusia, menghormati harkat dan martabat manusia, menciptakan sebuah keadilan sosial. Saya kira rasa kemanusiaan bisa juga menurun. Lihat minggu ini. Ada penegak hukum membunuh orang tuanya sendiri. Ya, bayangkan. Ada anak yang membunuh kakek dan ayahnya. Saya nggak tahu persoalannya apa. Tetapi secara etika, ya, secara kemanusiaan bisa juga iya, Rek. Ya. Kita tidak mungkin sekilas saja itu tidak benar, tapi kita nggak tahu persoalan sebenarnya seperti apa. Ngomong keadilan sosial itu yang seperti apa? Yo nek ngomong cerita dalil dongeng yo bisa juga orang tua itu nggak pernah salah. Ya. Tetapi bisa juga yang namanya manusia. Zen bisa juga membunuh ibunya. Kalau misalnya Zen melihat ibunya membunuh adiknya, ya biar. Apa yang Anda harus lakukan? Semisal seperti itu. Atau bisa juga ibumu melakukan sesuatu di luar nalar yang tidak beradab. Ya, apakah ibu tidak pernah salah? Ya salah, Rek. Tapi carane piye kan ngono? Ya nek kene ku imane pas up ngene ya. Nek down piye? Ya wis katut ta dhewe. Di negara kita sangat menjunjung keadilan itu. Ya ada kalanya orang tua itu ya bener. Ya memang harus dijunjung, harus dihormati, iya. Tapi namanya manusia juga pasti sama dengan kita. Sebagai hamba Allah, ya ono kalane salah, Rek. Tapi jenenge anak ya gak mungkin kita diam ketika melihat sesuatu yang mungkin harus ditegakkan, ya harus. Ya bukan saya membela mereka yang membunuh orang tua, tidak. Tetapi kita melihat persoalan secara utuh seperti apa. Terkait dengan adab. Ini juga sangat berat. Banyak orang yang berilmu malah tidak beradab. Makanya adab dulu baru ilmu. Ketika orang itu beradab pasti berilmu. Mosok di pondokno tambah ngetengnya nek wong piye. Piye lho. Yo bener sih logikanya. Lah misalnya gak di pondokno tambah yo apa cak arek iku. Lho ya. Ada juga yang dia juga hafal Quran, hafidhah. Tapi tidak punya adab sama orang tua. Lah kon ngapal Quran kok gawe opo? Ini baru ngomong ajaran agama. Nek ngomong kemanusiaan yang adil dan beradab, adab kita seperti itu. Dulu ada adab ke timur-timuran, adab ke Indonesiaan. Itu. Hari ini kita sulit untuk membedakan itu. Walaupun memang kenyataan di negeri kita ngomong ajaran, etika, moral itu saya kira Indonesia sangat tinggi budayanya terkait dengan itu. Tentunya bisa dibuktikan dengan
keberagaman suku, ras, agama dan sebagainya bisa hidup berdampingan. Di luar negeri belum tentu bisa seperti di Indonesia. Ngomong adab, semua daerah, semua wilayah punya tata krama, adab istiadat masing-masing. Ngomong wong Solo, ngomong wong Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka punya adat masing-masing. Orang Jogja mengatakan orang Jawa Timur kok seperti itu ya. Nah, Jawa Barat, Jawa Solo, Jogja mungkin biasa. Pripun Mbak, nun sewu Mbak. Nah, kene kamu sedih nek. Kencangkem. Orang Jawa Timur mungkin bisa juga bloko suto. Ya, hatinya cocotnya bejat tapi hatinya enggak. Luwih munafik mana? Orang yang mulutnya sopan tapi hatinya jahat. Nah, itu mereka punya karakter masing-masing. Orang Solo, orang Jogja, orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu punya karakter masing-masing. Jadi itulah Indonesia. Nanti adik-adik ini tidak selamanya hidup di Jawa Timur ya. Sapa romene mara dadi wong Jawa Barat, wong Sunda misal, atau bekerja di sana, ditugaskan di sana. Ya, Anda harus seperti apa? Ngomong Mojokerto gaya bicaranya beda. Mungkin ada yang keluar Mojokerto kaget ketika ngomong Mojokertoan. Kok medok banget gitu ya. Ngomong Dawar ambek Mojosari ngono beda. Mojosari, Dawar misal piye? Oh, wonge rada netel-netel, Pak. Ati ngomongnya coba petek-petek gitu. Begitulah. Oke, itu mungkin tersekilas ya. Terkait nanti adik-adik akan coba melihat situasi fenomena yang terjadi di lingkungan Anda. Prinsip yang selanjutnya adalah tentang persatuan Indonesia. Meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa dan keberagaman mengutamakan kepentingan bersama. Masihkah kita bisa mengutamakan kepentingan bersama? Artinya mencoba mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan yo angel rek saiki. Jadi kalau gak bersatu, Pak. Aku kelompoknya. Kalau mahasiswa kok narik HMI, kayak MNI. MII. Wah, itu. Ya, biasanya orang-orang pembangunan kebijakan politik itu mendahulukan dari kelompok-kelompoknya itu nih. Ini yang terjadi sekarang ya, jadi kebijakan atau proyek atau apapun biasanya yang diinformasikan ya yang terdekat atau paling tidak kelompoknya ya, misalnya ada peluang misalnya apapun ya paling tidak orang terdekatnya dahulu atau orang yang dikenal dahulu ya itu manusiawi sih seperti itu. Barangkali karena amanah atau mungkin bisa juga karena sesuatu sangat krusial sehingga dia nggak mau ketika ini dilimpahkan pada orang lain menjadi tanggung jawabnya berkurang, tidak bisa bertanggung jawabkan sehingga mungkin dia mencari orang-orang yang bisa dikenal seperti itu. Oke. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ini dimaksudkan bahwa dalam pendidikan Pancasila itu menjalankan perintah berdasarkan musyawarah, berdasarkan kesepakatan, menghargai pendapat warga negara. Tentunya dengan banyaknya perbedaan itu pasti ada yang namanya kesepakatan. Tidak semua kebijakan itu didukung semua orang. Ya, tentunya ada yang apatis, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya, ada yang sangat menolak keras.
Misalnya sekarang yang lagi viral, ya itu mah Gus Miftah rek. Bagi Anda yang pengagumnya atau jamaahnya, yo gak kaget nek cangkeme Gus Miftah ngono ya. Tapi bagi mereka-mereka yang punya berkepentingan lain, bisa juga menjadi hal sesuatu yang sangat tidak beradab. Padahal nek ndelok gayane ngono kok. Sampeyan jek ro iki ae ngono. Nah, sing wingi ngaji winginane tahun-tahun kemarin ya biasa nih ngomong iku. Memang gaya dai-nya seperti itu kan? Karena segmen dari siarnya dari kelompok-kelompok masyarakat yang seperti itu. Tetapi Anda lihat di media, yo ono pro dan kontra rek. Bagi mereka-mereka yang hari ini nyetor uang bantu itu yo karena dia bisa mengambil keuntungan dari situ. Nanti dari konten itu banyak yang melihat ya pekpo atau mungkin dari sisi yang lain seperti yo carane Gusti Allah ngekei rezeki nang gini. Siapa jenenge bakul tes teh iku rek. Nek es teh regane piro? Tapi karena viral, yo saiki nek duit 500 juta dia pegang hari ini. Bahkan kalau mau, ya tiap tahun umroh bisa terlaksana itu. Nah, tuh. Nah, banyak orang yang dari sisi itu bisa memanfaatkan informasi, kegiatan-kegiatan seperti itu menjadi industri dunia informasi. Ini loh zaman sekarang itu seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, maka bagaimana kita bertoleransi, menghargai suku, ras, agama, dan antar golongan. Bagaimana kita tidak kepo, tidak cepat responsif terhadap kabar-kabar informasi seperti itu. Bisa juga para buzzer itu memanfaatkan ini untuk mengalihkan sebuah isu-isu yang selama ini berdiskusi di masyarakat, atau paling tidak mengabaikan, atau paling tidak mengalihkan sebuah isu sehingga orang tidak berdiskusi tentang hal-hal yang sangat substansi dalam kehidupan bernegara kita. Mungkin kalau terkait dengan ras, agama, ini kan lagi banyak diskusi terkait dengan habaib dan itu dialihkan dengan sehingga orang akan mengalihkan sekilas info. Nah itu muni kelak padha iklan ngono. Iku kan urusannya akhirat itu, kan ono urusannya ambek dunia sampean itu. Tetapi itu menjadi makanan pokok, makanan informasi bagi mereka-mereka yang hanya scroll itu. Maka dunia toleransi di sini, perbedaan suku, ras, agama ini sangat apalagi ancaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila ini bisa hancur dengan sejarah-sejarah, apalagi wong Indonesia itu gampang sungkan, wedi, sangat menghormati leluhur dan sebagainya. Omane nek urusane agama wis mana sing digawe senjata iku dzurriyyah Rasulullah rek. Pucuk-pucuke wong lah, pusate pusat ya. Orang nomor 2 setelah Tuhan. Lo bayang ngaji kayak dodolan, itu ancaman besar. Kalau itu bisa dimanfaatkan, lembut negara ini. Kemudian gotong royong, kerjasama dan saling membantu antar warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Jadi rasa gotong royong, kepedulian. Ini ya kan nunggu viral dhisik saja. Ya. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau memang itu membutuhkan pikiran kita, tenaga kita, finansial kita, kenapa tidak?
Hari ini ngomong kota dan desa, dulu mungkin ngomong gotong royong rendah di tingkat kota, Rek. Hari ini desa wis sudah mulai terjadi, Rek. Mulai gak kenal tonggone, ngono ya. Omahe pagere wis dukur-dukur. Nah, biyen pagere luntas, saiki pagere wesi. Ya. Dulu kan pagar besi, pagar tembok itu kan hanya di kota. Sekarang masih ome temu ireng pagar dukur-dukur kan ya. Di tetangga sekarang dia juga nggak kenal antara. Ini kok ngomong gotong royong. Nah, kalau dulu mungkin ada mau musim penghujan seperti ini, ada gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Sosok wangan, sosok got, nah, bersih-bersih lingkungan biar kalau musim penghujan. Sekarang saluran-saluran air ini sudah dihilangkan dan tidak dirawat juga. Yo, jangan salah nek gampang banjir dan gampang. Padahal nenek moyang kita, masyarakat kita, kalaupun di pedesaan, kalaupun bangunan saluran air itu tidak ada berbentuk bangunan cor atau dan sebagainya, tetapi ada, Rek. Jadi untuk menghadapi situasi cuaca seperti ini, ya sudah dipersiapkan oleh. Makanya dulu itu ada sungai-sungai kecil, ada irigasi kecil-kecil yang dibuat oleh saluran-saluran air yang sehingga tidak mempengaruhi lingkungan kita. Itu dulu ada. Sekarang ada Pak, tapi buain nanti. Nah, gorong-gorong got saiki api-api, tapi buain nanti. Kemudian keadilan sosial. Ini menciptakan kesetaraan, keadilan bagi semua warga negara. Ya, mungkin banyak kejadian-kejadian yang selama ini kita ditontonkan bagi mereka-mereka yang punya kekuasaan, punya uang, punya ilmu, itu bisa mengendalikan ini. Misalnya sampean, wah, Pak Lekku lo dadi Wakapolri misalnya, lebih rek. Sampean ngirimin mau WA tok ngono ya. Dari Wakapolri kayak no Kapolres. Ngejerek. Itu ya.